guys, balik lagi sama gue Dennis SLL. Kita bakal masuk part 3, ini adalah part yang terakhir guys. Tapi ini pasti part yang kalian paling seneng, karena kita bakal bahas cuan. Masih sama Bro Rangga, dia masih setia menemani kita pada hari ini. Kita bakal bahas tentang cuan, karena kalau dengar cuan teman-teman semua pasti seneng ya. Pasti siapa sih yang gak mau cuan ya kan, pasti semua mau cuan. Tapi tenang aja, terlepas daripada cuan atau profit, kita bakal bahas juga tentang loss atau kerugian. Karena nggak bisa lepas kalau misalnya kita trading, kita nggak bisa cuan terus, nggak bisa profit terus. Betul ya Bro Rangga ya? Pasti pernah ada saatnya rugi, tapi ada saatnya untung. Oke? Kita bakal bahas. Sebelum kita bahas tentang berapa cuan yang Bro Rangga nih, pasti pada penasaran kan, pengen tahu. Sebelum kita masuk, gue pengen tanya soal trading for living. Teman-teman di sini nonton pasti banyak banget, terutama pemula ya. Pasti pengen belajar saham, pengen mau main saham nih ya. Kayak misalnya kayak kita main saham nih, nggak apa-apa kan, nanti kalau udah ngerti sendiri sebenarnya bukan mainan ya, sebenarnya kita invest, kalau nggak trading ya bisnis lah. Kita dagang saham ibaratnya, nggak apa-apa. Nah buat teman-teman pasti mikirnya, wah kalau gue udah bisa trading saham nih, udah bisa profit konsisten, bisa ongkang-ongkang kaki nih, dari saham aja udah bisa hidup. Pasti banyak yang mikir kayak gitu, nggak apa-apa. Nah di sini gue pengen tanya nih Bro Rangga, opini pribadi lu ya tentang trading for living. Teman-teman, trading for living maksudnya kayak gini teman-teman. Kita makan, kita beli makanan, kita bayar listrik, kita kebutuhan anak kita sekolah apa segala macam, bener-bener pure dari keuntungan trading ya. Bisa nggak sih Bro Rangga trading for living? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Nah, tapi di sini gue harus lurusin, kayak banyak orang di luar sana tuh kayak ngelihat, oh si dia kok enak ya hidupnya, trading saham, apa main saham, kalau orang awam bilang main saham gitu, enak hidupnya segala macam. Nah, cuma tuh di sini tuh mereka tuh gak ada pengorbanannya segala macam. Uang kita untuk belajar, biaya kita untuk belajar, waktu yang kita keluarin untuk belajar. Gue pribadi capek sih. Gue capek. Baca buku contohnya ya. Gue baca buku, gue nonton terus, denger orang, terus denger sharing orang segala macem, cari mentor sana sini. Terus gue tuh tidur jam 5 pagi. Jam 5 pagi gue masih nonton video, gue masih belajar, gue bangun jam 8, begadang segala macem. Mereka tuh gak ngeliat kayak tiap hari gue baca berita, gue bangun tidur gue baca berita, terus pas market berjalan gue baca berita, jam makan siang gue baca berita, tutup market gue baca berita, malam-malam sebelum tidur sampai pagi gue baca berita, ngecek sektor-sektor bisnis di luar sana segala macem, lihat indeks saham di luar negeri segala macam. Perjalanan seorang trader yang cukup berat ya. Iya. Oke, gue mau disclaimer dulu buat teman-teman semua. Ini adalah maksud perjalanan kisah tradingnya Bro Rangga. Kalau kalian mau terjun ke dunia saham, kalian misalnya mau investing, nggak harus serumit kayak gitu ya sebenarnya ya. Nggak harus kayak freak banget nih. Kita tetap bisa kerja, kita tetap bisa melakukan aktivitas lain. Nggak harus bener-bener waktu kita dihabisin buat di saham-saham terus nih. Nggak usah. Makanya nggak semua orang sebenarnya bisa jadi full time trader, karena mesti hobi dan mesti passion juga di sana. Kalau liatin chart 2 jam udah bosan, udah nggak usah jadi trader. Nggak bisa, karena capek nih ya. Banyak perjuangannya banyak, oke? Nah ini disclaimer, kalau teman-teman yang emang suka ya nggak apa-apa ikutin kisahnya Bro Rangga nih. Tapi kalau yang nggak suka pun tetap bisa terjun di dunia saham dengan cara investing, jadi nggak memakan waktu banyak begitu ya. Kita cari aliran kita sendiri lah. Ya. Aliran simple tuh ada, dan kita di Sekolah Saham Indonesia kita menyediakan aliran tersebut. Jadi promosi nih, nggak apa-apa ya, nyempil dikit ya. Kita akan buka kelas nanti di Januari, jadi stay tune aja. Oke? Oh ya Bro Rangga, kalau misalnya kita ngomongin tadi trading for living, ya kira-kira sebut nominal ya kali ya. Misalnya, oh enggak deh, kita kan harus base ke pengeluaran kita ya. Misalnya kita cari yang kurang lebih sama lah ya. Misalnya pengeluaran bulanan ya, kita ngomong di angka sekitar 5-10 juta ya, mungkin kan kira-kira pengeluaran kita segitu ya, 5-10 juta. Oke, nah kira-kira itu butuh portofolio atau modal awal berapa? Tentunya udah diimbangi dengan skill yang kita punya dan trading, butuh modal berapa supaya kita bisa trading for living? Jadi kita harus benerin mindset kita dulu ya, maksudnya kita mau uang kita seberapapun, gaya hidup kita harus gitu-gitu aja harusnya, yang bener ya. Ya, betul. Gaya hidup kita harus begitu-gitu ya. Misalnya penghasilan kita naik, gaya hidup kita ya jangan naik juga gitu, harus tetap stay sama, lebih dikit ya nggak masalah gitu. Nah, terus misalnya 5 juta sampai 10 juta, pakai portofolio berapa misalnya? Balik lagi ke return yang kita bisa dapatkan dari portofolio kita ya. Gue bisa bilang di angka 50 juta bisa. 50 juta? Bentar. 100 juta lah. 100 juta. Berarti kalau misalnya mau dapat 5 juta itu harus mendapatkan profit sebulan sekitar 5-10%. Ini menurut opini pribadi Bro Rangga ya. Disclaimer ya teman-teman ya. Ini menurut kisah trading dan jalan kisah tradingnya Bro Rangga dan opini pribadi dia. Oke? Jadi teman-teman boleh nggak setuju. Oke? Silakan lanjutkan. Nah, pertanyaan bisa apa enggak?
gue bisa bilang bisa banget. Kenapa? Market aja tuh sehari ada yang naik 20%, 25%, naik 10%, minimal 5%. Sebulan ketemu satu aja, udah hidup Pak. Jadi bisa ya untuk mendapatkan Bisa profit 5-10% sebulan bisa Bisa banget ya. banget, bisa Balik banget. lagi dengan skill Dengan skill trading yang kita segala punya. macam, Jadi ya. nggak sembarangan ya. Jadi bukan asal-asal trading. Kalau asal trading sih udah mendingan nggak usah trading. Oke. Nah kalau Bro Rangga pribadi nih ya, ada nggak sih target profit entah harian atau target profit mingguan apa target profit bulanan? Kalau nominalnya nggak usah disebut, persentasenya aja gitu. Persentase dengan dana yang gua kelola, gua ngincer 10% minimal. Satu bulan. Satu bulan. Minimal Iya. 10%. 10%. Berarti dalam setahun bisa sekitar 50 sampai 120%. Iya. Oke, ini kita ngomong incernya ya, nanti Incer. target ya, target profit ya. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang cuan nih, ini menarik nih, kita korek ya. Semoga Bro Rangga mau kasih tahu ya. Kalau Iya. kita berbicara tentang cuan nih, kalau kita sekali open position sekali tadi, bisa Bro Rangga sendiri pernah kayak bisa cuan berapa sih? Persentasenya aja nggak apa-apa, Persentase ya. nggak harus nominal lah. Kalau misalnya Kalau mau nominal juga boleh, mungkin kena teman-teman kita auto sarankan. recheck atas, terus gue dapat harga bawah, gue bisa cuan 25%. Kalau masih berkelanjutan auto recheck lagi. Itu kalau kita berbicara saham yang arah ya. Kalau kita Iya. berbicara di saham LQ4, saham blue chip gitu, Blue chip, oke. itu kan kayak BBN itu kan jarang arah ya. Kayak kita ngomong di blue chip itu kira-kira bisa cuan berapa? Mungkin kan teman-teman di sini masih takut nih main ke second liner atau third liner, jadi maunya mungkin di blue chip kira-kira bisa berapa tuh sekali open position untungnya? Kalau misal gue pribadi, kalau gue taruh di blue chip udah pasti gede, ya kalian bisa nilai sendiri. Misalnya gue blue chip kan paling BRI, BCA segala macem kan kayak naiknya paling berapa ya? Paling tinggi sehari 4%. Kan tuh udah gede banget Udah sih gede kalau banget. di blue chip. Ya kalian bayangin aja misalnya punya dana 1 miliar naik 4% berapa? Oh, udah berapa tuh? 40 juta ya? Iya, Sehari. sehari. Kita bisa udah buat hidup Iya. sebulan. Kalau hemat-hemat ya bisa ya. Kalau hemat-hemat bisa. Oke, itu berbicara tentang keuntungan ya. Tapi kan oh ya, kalau misalnya kayak Bro Rangga sendiri paling besar tuh kalau misalnya per bulan pernah dapetin berapa persen nih dari portofolio Bro Rangga sendiri? Per bulan Yang paling peak paling untung nih, paling banyak nih pas bulan-bulan lagi untungnya nih. Pernah berapa? 40%. Pernah 40%. 40%. Berarti kalau saya misalnya punya 100 juta, itu jadi 140 juta. Iya, sebulan. jadi 140. Wah, oke. Menarik kan teman-teman? Oke, sabar dulu teman-teman. Jangan nanti kalian udah kayak gini, kalian close videonya, habis itu langsung pencet langsung trading lagi gara-gara pengen cuan 40%. Jangan dulu. Kita tanya dulu, kita korek loss-nya, oke? Iya. Balik lagi, kalau kita trading itu nggak mungkin profit terus. Kita bisa loss kadang-kadang, oke? Oke. Kita tanya dulu nih, Bro Rangga, kalau misalnya loss itu dalam satu kali trading itu bisa berapa persen? Loss Pastinya, sebentar saya potong. Pasti kan risk reward harus risk-nya lebih Iya. rendah dibandingkan reward ya. benar. Bisa berapa persen tuh kira-kira sekali open position? Sebagai trader, gue pribadi jangan malu untuk cut loss. Ya, betul. Jangan malu untuk Betul. cut loss. Jangan gengsi Iya. gitu loh. Kegagalan paling banyak trader Iya. ya nggak mau cut loss, Nggak tahan mau cut terus. loss, batu, bubble, nggak, dia ngelawan arus. Iya, gitu ya. betul. Ngelawan arus. Ini Betul. bahaya. Nah, gue pernah minus paling gede satu emiten gue pernah minus 17 juta. Itu gue cut loss Sekali trading. sekali trading. Rasanya gimana? Itu gue sebenarnya bukan salah gue, ini bener-bener kesalahan sekuritas. Itu karena skala sekuritas. Oke, Nah. coba ada nggak yang loss juga lumayan banyak tapi karena kesalahan analisanya Bro Rangga gitu. Kalau sekuritas kita Gue kesampingkan dulu membatasi, ya. gue membatasi cut loss gue 3% maksimal. Di satu entry position. Ya, satu entry position. Itu misalnya, gue telat TP segala macem. Nah, terus ternyata diguyur 3%. Gue bikin stop loss, gitu. 3%. 3%. Tapi gue pernah loss gede itu yang gue bilang, gue pernah loss 17 juta per satu emiten. Itu kenapa? Nih, kalian harus bijaksana dalam memilih sekuritas. Tapi kok nggak bisa nyalain sekuritas ya, maksudnya kayak mungkin servernya lagi down apa segala macam. Iya, betul. Nah, gue pernah singgung di part berapa, 1 apa 2 gitu. Iya. Kita misalnya mau login nih di sekuritas, pas kita jam 9 mau login, malah nggak bisa. Itu bahaya. Dengan kita mau jualan, malah nggak bisa. Jadi mendingan kita nggak bisa beli dibanding Daripada nggak kita bisa jualan. Oke, Bro Rangga sendiri pas mengalami kerugian kayak puluhan juta gitu, rasanya gimana? Moody, maksudnya kayak marah nggak gitu? Kesel nggak? Marah. Kayak benci nggak? Kayak, gue nggak mau trading lagi nih.
Gue nggak bisa bilang gue nggak mau trading lagi. Cuma gue kesel aja sama ini kan maksudnya bukan human error. Oke. Kayak kesalahan tuh bukan di gue. Analisa gue udah benar. Gue tinggal tunggu jual gue udah pasti untung. Nah pas kejadian itu gue nggak bisa input sell. Itu bahaya banget. Oke. Gue di lock in tapi gue nggak bisa input sell. Nah terus akhirnya 1 jam kemudian dia baru normal lagi, udah terlanjur floating minus. Ini berarti dari segi teknis ya, berarti gara-gara segi teknis bisa juga mengalami kerugian ya. Mungkin mungkin bisa juga kita mau jual gara-gara kita nggak bisa jual, atau malah naik kita bisa untung juga gara-gara kesalahan teknis. Ini berbeda ya dengan analisa ya. Ini teknis ya teman-teman ya, oke? Nah nanti mungkin kita bisa kapan-kapan bisa ngobrol tentang psikologis trading ya, karena itu juga pengaruh. Cuman kita nggak bahas di sini karena nanti jadi kepanjangan, oke? Nah kalau misalnya Bro Rangga sendiri kan misalnya udah hit nih target profit, entah misalnya harian, mingguan atau bulan. Profitnya itu Bro Rangga tarik ke luar, dipakai, apa profitnya dibiarin digulung di dalam RDN? Gue gulung dalam RDN. Jadi nggak pernah ditarik? Jarang banget. Kecuali misalnya kayak ada butuh apa. Jadi portofolio biar makin besar. Nah, mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang misalnya trading ataupun investing. Kalau misalnya kita habis dapet cuan nih, lebih baik jangan dikeluarkan. Iya, dikelola lagi. Apalagi untuk foya-foya ya, untuk kayak foya-foya jangan. Kecuali yang misalnya butuh. Gak apa lah tarik misalnya sekian, dari misalnya untung 10 juta kita tarik ya 3 juta misalnya untuk apresiasi diri sendiri lah, hadiah kepada diri sendiri. Cuman lebih baik digulung terus supaya portofolio makin besar jadi masa depan yang lebih baik. Kayak gitu ya. Oke Bro Rangga, ngomongin cuan, ngomongin loss, kalau nggak ada physical evidence kan kayak kurang menarik ya. Boleh nggak sih kalau misalnya kita intip nih portofolio Bro Rangga yang kayak ada pernah cuan berapa atau loss berapa gitu di saham apa, biar teman-teman bisa dapat gambaran gitu. Kalau nominalnya mungkin kalau nggak boleh dikasih lihat nggak apa-apa, ditutupin aja. Ini gue open position ya. Oke. Misalnya ini gue dari Antam ini berapa belinya nih? Gue beli 300 juta. 321 juta ini. Itu naik 2%-an aja udah naik 9 juta. Cuannya 9 juta. Boleh dikasih lihat ke teman-teman. Tapi agak mirror ya. Ini bisa mirror tuh. Ini kan hijau nih. Ini nominal untungnya, yang ini itu adalah persentasenya. Itu saham Antam. Oke. Ya, itu berapa? 320-an juta. Oke, untuk 9 juta. Ini apa nih? Ini kemarin pas itu TINS. Ini Breeze ya? Oh, Breeze 10 jutaan. Oh, ini beli TINS 315 juta. Ini untungnya 3,4%. Kita teman-teman bisa lihat nih. Ini gue cuan segini. Saham TINS nih, dia beli 300 jutaan, untungnya 10 jutaan ya? Iya, 10 jutaan. Itu sekitar 3%-an ya? 3%-an. Itu sekalian entry position? Sekalian. Ini dalam berapa lama nih beli dan jual? Dalam sehari? Sehari. Jadi beli hari itu, jual hari itu juga? Iya. Jadi langsung cuan tuh, 10 juta tuh? Langsung cuan. Enak banget ya? Apa gue belajar sama lu? Boleh. Oh ya, teman-teman semua, kalau misalnya gue itu kan sebenarnya lebih ke gue 60% portofolio gue di investing, 40% di swing trade. Jadi kalau gue mau kotos-kotos, mau scalping itu biasa gue telepon, kan dia di depan komputer, gue telepon, Bro Rangga, lagi liatin saham apa nih? Oh gini, kalau mau entry boleh nggak nih? Liatin dong bandarmologinya kayak gimana gitu. Jadi dia tuh lebih jago nih analisa bandarmologi, akumulasi, distribusi saham apa. Dia tuh fasih banget karena emang suka scalping. Ya, jadi kalau teman-teman nggak suka ya nggak harus lakuin. Hidup gue depan komputer lah. Ya, tapi kalau teman-teman emang pengen belajar, nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya ya. Oke. Bro Rangga mungkin bisa kasih lihat yang tadi kan cuan terus nanti dikira pamer atau scam nih kan takutnya. Mungkin kalau loss juga kita buka-bukaan aja. Emang trading itu pasti bisa loss. Mungkin boleh nggak kasih loss yang cukup besar gitu, mungkin yang ada yang lumayan besar. Ini ya. Ini gue loss di Pakuwon, di Puan. Oh, ini Pakuwon nih, beli 100 juta nih. Gue beli 100 juta lagi minus. Floating nih. minus 10%. Lagi minus 14 juta nih ya. Tapi ini masih hold nih. Untungnya ya gue sebelum dulu ya. Oke. Jadi nih, gue gak cuma saham Pewon nih, Pewon ya, ini 100 juta belinya, ini lagi minus 10%, minus 10 juta lebih nih, 14 juta nih. Ini minus nih teman-teman. Jadi jangan liatin profitnya doang. Tadi bisa profit TINS berapa? 10 juta dalam waktu ya sekitar 20 menit. Tapi bisa loss juga teman-teman. Ya, jadi ini lossnya nih. Nah untungnya gue percaya sama gue orang yang apa ya, gue nggak asal dalam trading. Gue tetap percaya sama fundamental. Pakuwon fundamental bagus. Pakuwon fundamental bagus. Kita di labanya saya. Labanya juga naik. Oke, nggak butuh waktu lama. Dari 14 juta itu gue in 120 juta, gue in 120 juta. Floating di 14 juta gue hold karena gue percaya sama fundamental ya. Yes. Dan gue akhirnya cuan sekitar 3 juta kalau nggak salah ya.
gitu. Nggak cuma butuh waktu beberapa hari aja. Oke. Jadi kayak gitu ya, teman-teman udah bisa lihat sendiri nih. Kadang bisa profit 10 juta, tapi kadang bisa floating loss juga. Yeah. Nah, untungnya kalau kalian scalping di saham yang fundamental bagus, Nah, itu contohnya Pewon, kalian udah loss, kalian bisa hold. Karena tahu ke depannya pastinya naik. Karena sahamnya emang bagus. Makanya lebih baik kita cari saham yang fundamental bagus, dari technical untuk entry position, dan memang kalau mau scalping cari di bandarmologinya, betul ya? Kita lihat ya akumulasi swing segala macam, investasi juga pasti pelajari bandarmologi. Karena menggunakan price action yang tepat itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar juga ya pastinya ya. Oke Bro Rangga, teman-teman kira-kira begitu tentang metode scalping yang Bro Rangga sering gunain di trading. Sangat menarik ya tentunya ya. Bisa beli saham 300 juta, bisa untung 10 juta. Habis itu bisa kita kita belajar banyak dari Bro Rangga yang tiap hari perjalanan tradingnya lah ya. Ini sangat bermanfaat. Thank you banget buat Bro Rangga. Cuma kita belum selesai di sini. Nah, kita belum selesai. Gue masih punya 2 pertanyaan lagi sih. Tapi yang kita ini nih, misalnya nih, Bro Rangga. Kalau misalnya teman-teman semua pasti pernah mengalami kerugian juga nih. Kayak Bro Rangga. Misalnya lagi trading nih, tiba-tiba entry position nih 5 kali nih. Misalnya berturut-turut nih kalah 4 kali atau 5 kali atau 4 kali loss gitu kan. Apa yang Bro Rangga lakuin? Apakah hajar terus, apa berhenti dulu istirahat? Istirahat dulu. Berapa lama kira-kira? Ini dalam sehari ya? Ya misalnya hari Senin nih lagi rugi, Selasa trading nggak istirahat? Selasa apa trading? Tetap trading? Ya, tapi dengan frekuensi yang lebih mungkin? Gue harus gini, kalian kalau di dunia saham, kalian loss, itu tuh kalian nggak rugi. Uang itu bisa dicari, tenang aja, uang itu bisa dicari. Dan kalian, yang lebih penting, kalian tuh harus belajar dari kesalahan tersebut gitu loh. Jangan jadikan kesalahan itu sebagai penyesalan gitu loh. Jadi kayak belajar ya? Belajar dari kesalahan masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Never ending learning pokoknya. Oke, artinya never ending improvement juga apa dari quotes ya Andika. Oke, itu adalah pelajaran dari Bro Rangga. Kita belajar banyak, saya pun belajar banyak. Walaupun buat video ini saya juga belajar banyak karena saya juga nggak gitu ngerti sebenarnya. Saya nggak gitu fasih di scalping. Habis ini malah mau ngobrol-ngobrol lagi kita ya. Kita curi-curi ilmunya Bro Rangga lagi. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Rangga. Nah sebelum kita tutup ini, gue pengen tanya. Ini karena ini pribadi gue sih sebenarnya udah nggak nyambung ke saham. Cuman karena gue punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Gue sangat cinta sama Indonesia. Gue proud Indonesian. Gue pengen tanya, gue pengen minta Bro Rangga deskripsiin tentang Indonesia kedepannya seperti apa, khususnya tahun 2045 misalnya Indonesia udah anniversary ke 100 tahun. Tolong Bro Rangga deskripsiin Indonesia selama 1 menit, opini pandangan pribadi Bro Rangga terhadap negara Indonesia. 1 menit dari sekarang. Negara Indonesia ini jadi negaranya masih masih berkembang, tapi sekarang sudah tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain gitu. Jadi kita punya potensi itu gede banget. Sampai negara-negara lain tuh pengen invest di negara kita, terutama di pasar modal kita gitu. Nah terus udah gitu, cuma satu kurangnya, jumlah investor di negara kita itu tuh masih dikit. Jangan sampai kita kalah gitu loh sama investor luar. Jadi kita harus jadi raja di kandang kita sendiri gitu. Oke, nah mungkin ada pesan untuk anak-anak muda Indonesia, terutama generasi milenial, Gen Z, untuk lakuin apa sih supaya tentunya untuk sukses di diri sendiri dan juga kontribusi kepada negara ini. Nah, ini pesan untuk generasi di bawah gua, generasi Z apa segala macam, generasi atas juga, generasi milenial segala macam yang masih buta, awam tentang investasi segala macam. Nah, kalian jauhin itu namanya barang-barang hypebeast lah apa segala macem, nggak guna. Itu nggak ada kecuali bisa cuan ya, kecuali kalian jualan barang hypebeast beda ya, cerita. Kecuali itu kayak barang kalian rare segala macem, terus kalian bisa ngasilin duit di situ, gue nggak bisa komplain gitu. Kalian ngasilin duit dari situ ya udah bagus gitu. Tapi jangan dihedonin ya. Jangan dihedonin. Jadi kayak misal kalian punya uang berapa, gue mau beli sepatu, habisin lah berapa juta, itu nggak bijaksana banget. Gue pernah di tahap yang itu, cuman gue punya uang. Yang berbahaya di saat kalian nggak punya uang tapi kalian memaksakan itu. Entah pakai kartu kredit, cicilan kartu kredit atau sebagai macamnya. Jadi hal-hal tersebut itu bisa bikin kita malah terlilit utang, hidup yang konsumtif. Jadi dihindari lebih baik ya. Iya. Oke. Terus kayak gitu. Thank you banget Bro Rangga. Ada lagi nih. lagi. Buat generasi
generasi yang belum melek investasi, kalian belajar ada instrumen yang baik dibandingkan kalian nyimpan uang di deposito ya. misalnya atau Dan ini akan apa ya? Jadi ibarat kalian nanam satu bibit di tanah. Tanah ini subur, tapi kalian nggak mau nanam. tanah subur itu adalah Indonesia. Iya, tanah subur ini Indonesia dan pasar Pasar saham pasaran Indonesia. kita. Nah, terus dari gitu Mau pilih tumbuhannya, pilih emiten yang bagus ya, Iya. ya kan. Ibaratnya kita pilih-pilih pohon yang kuat gitu ya. benar. Betul sekali. Jadi ngebantu kita untuk misalnya let's say kita punya impian kita mau nabung rumah, kita mau nabung untuk beli rumah. Kita masa nabung di bank segala macem, pertumbuhan Kalah kecil. sama inflasi. Kalah sama inflasi. Makanya kita gua belajar di- investasi sejak ya, dini. kita di Sekolah Saham Indonesia ini kita ajarin juga tentang manajemen keuangan. Ya, betul. Pokoknya literasi keuangan kita bakal jelasin semua. Kalau mau yang saham ya ke Sekolah Saham Indonesia, linknya gue taruh di bawah. Oke? Thank you banget Bro Rangga atas waktunya. Ya, thank you. Suatu kehormatan bisa ngobrol bareng Bro Rangga. Terima kasih atas edukasinya. Teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti bisa komen di bawah dan Bro Rangga bisa mampir ya, bisa bantu balesin komentar-komentar kalau ada pertanyaan mengenai seputar saham. Oke? Seperti biasa, kalian jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang dan bisa mengedukasi negara ini supaya menjadi negara yang lebih baik, generasi muda yang lebih melek investasi, dan buat kalian yang lagi sekolah, lagi kuliah semangat, cari uang semangat, belajar investasi juga semangat. Buat kalian yang mau join komunitas saham gratis dengan 19.000 member lainnya, kalian bisa klik link Telegram di bawah, kalian bisa akses secara gratis, join aja Telegramnya. Buat yang mau follow sosial media saya di Instagram, TikTok bisa lihat juga di bawah, dan juga Instagram yang Bro Rangga mungkin bisa disebutin. Instagram gua di @iranggaho21. Oke, mungkin bisa DM tanya-tanya secara personal silakan, di dalam. silakan. Jadi nanti gue taruh juga linknya di bawah. Jadi kalian tinggal follow aja, kalian bisa dapetin edukasi-edukasi gratis dari kita. Oke, jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, komen juga, subscribe. Dan kalau ada saran atau apapun tentang video kali ini, kalian bisa komen di bawah. Kita sangat menerima masukan dari kalian. Ya. Thank you, pesan dari gua, jadilah anak muda yang melek investasi dan berikan kontribusi kepada negara ini. Benar. Oke? Salam sukses, see you on next video.